Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi ya. Hari ini adalah materi untuk pertemuan ketiga di farmakologi dasar, yaitu mengenai perhitungan dosis dan indeks terapi. Mungkin untuk perhitungan dosis itu sudah kalian pelajari ya waktu kemarin ada di dalam farmasetika, tapi kita akan ulas lagi mengenai perhitungan dosis dan juga ditambah dengan indeks terapi. Kira-kira ada yang paham tidak apa sih indeks terapi? Indeks, apa ya kira-kira indeks? Rentang, jarak, terapi gitu ya. Oke. Dalam capaian pembelajaran mata kuliahnya, yaitu mahasiswa mampu nantinya adalah menjelaskan mengenai indeks terapi, efek obat, perhitungan dosis, frekuensi, dan interval pemberian. Itu tentang tadi indeks terapinya, efek obatnya itu akan apa, perhitungan dosisnya, frekuensinya, interval ya berapa kali sehari, di jam berapa, gitu. Sebelumnya mungkin kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan dosis gitu ya. Karena di farmasetika sudah dipelajari juga ya mengenai dosis. Dosis adalah takaran obat atau banyaknya suatu obat yang dapat diberikan kepada seorang penderita untuk memperoleh efek terapi yang diharapkan. Jadi takaran atau banyaknya suatu obat untuk memperoleh efek terapi yang diharapkan. Kemudian berdasarkan FI Pharmacopoeia Indonesia edisi 3 ya. Di situ dicantumkan adanya dosis itu ada dosis maksimal, ada juga dosis lazim gitu ya. Nanti pengertiannya akan dibahas di slide berikutnya. Kenapa juga dosis diperlukan dan kemudian diperhitungkan? Kenapa harus dihitung-hitung juga itu dosis? Gitu ya. Kenapa nggak sudah langsung nih 2 tablet semuanya 2 tablet misalkan. Kenapa juga harus diperhitungkan dosisnya harus berapa, harus dihitung-hitung gitu ya. Suatu obat untuk dapat memberikan efek yang diinginkan pada tubuh diperlukan minimal konsentrasi obat yang dikandung di dalam darah. Jadi harus memunculkan minimal efek terapi. Kalau tidak ada sedikit saja, tidak ada efek minimal saja, berarti tidak memberikan efek terapi. Untuk dapat mencapai kadar atau konsentrasi yang diinginkan, atau konsentrasi terapeutik, diperlukan sejumlah kuantitatif obat untuk menghantarkan obat tersebut sehingga tercapai kadar MEC-nya. MEC yaitu kadar minimum efek konsentrasi, yaitu konsentrasi minimal yang masih memberikan efek terapi. Bisa digambarkan dengan kurva seperti ini. Ini ada konsentrasi, ini ada waktu. Di sini kalian lihat, di sini ada MEC. Tadi MEC adalah minimum effect concentration, yaitu efek minimal konsentrasi yang masih memberikan efek terapi. Terus kemudian di atasnya ada namanya MTC, yaitu minimal toxic konsentrasi, yaitu konsentrasi minimal yang memberikan efek toksik. Tahu ya kalau efek toksik yaitu efek yang bisa menyebabkan atau menimbulkan keracunan. Nah, di sini kalian lihat ada therapeutic range. Therapeutic range itu adalah di sini yang disebut dengan indeks terapi, yaitu jarak antara dosis minimal yang masih memberikan efek terapi ya dengan sampai mencapai minimal efek toksik. Itu yang disebut dengan indeks terapi, yaitu efek efek antara minimal efek terapi sampai efek minimal toksik. Ini di sini adalah konsentrasi untuk maksimal ya. Kemudian di sini ini adalah indeks terapi ya sampai memberikan maksimal ya, jangan sampai memberikan efek toksik.
Kemudian dari pengertiannya, dosis maksimum ya atau maksimum dose berlaku untuk pemakaian sekali dan sehari. Bisa ya, kadang kan ditulis kalian menghitung itu atau di farmaseutika ada DM sekali dan sehari, yaitu penyerahan obat dengan dosis melebihi dosis maksimum dapat dilakukan dengan membubuhi tanda seru pada paraf dokter penulisan resep. Jadi dosis maksimal itu sebenarnya bisa juga melebihi dari dosis maksimum dari resep yang sudah diberikan dokter, tapi di resepnya harus dikasih tanda seru dan diberi garis bawah dengan nama obat tersebut atau banyaknya obat hendak ditulis dengan huruf lengkap. Dalam memberikan dosis yang melebihi dari dosis maksimum, mesti seorang dokter maksudnya sudah mempertimbangkan hal-hal tertentu. Diperbolehkan asal dengan pertimbangan-pertimbangan dari dokter penulis resep untuk memberikan dosis yang melebihi dari dosis maksimum. Kemudian dosis lazim merupakan petunjuk yang tidak mengikat tetapi digunakan sebagai pedoman umum. Dosis lazim ini dikenal dengan dosis yang biasa umum digunakan. Dosis terapi, dosis yang biasa digunakan. Oh, biasanya minum paracetamol harinya 3 kali gitu ya. Padahal dalam sekali juga bisa sebenarnya ya, itu adalah minimalnya 500 mg gitu ya sekali untuk obatin pusing misalkan. Terus kemudian kalau demamnya tidak turun-turun, kita juga bisa kok berikan sampai 4 kali, tidak harus 3 kali saja. Tapi dosis lazimnya adalah biasanya 3 kali untuk paracetamol. Ini adalah macam-macam dosisnya yang ada dosis terapi, yaitu dosis yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan si sakit. Kemudian dosis maksimum, ya, dosis maksimum ini adalah dosis atau takaran terbesar yang dapat diberikan kepada orang dewasa untuk pemakaian sekali dan sehari tanpa membahayakan. Maksimum ya, jangan sampai melebihi tapi tidak sesuai dengan anjuran dokter atau peresepan dokter, malah bisa menyebabkan toksik. Kemudian ada dosis letal ya. Dosis letal itu adalah dosis yang dapat menimbulkan kematian. Dan yang lainnya silahkan dibaca sendiri ya, dicari. Kemudian tadi indeks terapi. Indeks terapi masih ingat apa tadi indeks terapi? Oke, jarak antara dari dosis terapi atau dosis minimal terapi ke minimal toksik. Di dalam indeks terapi, ada yang dimaksud indeks terapi sempit dan indeks terapi luas. Tolong dicari ya, dipelajari apa sih yang dimaksud dengan indeks terapi sempit. Indeks terapi sempit, jadi jarak antara dosis terapi, minimal terapi, sampai ke dosis mencapai dosis toksiknya itu sempit. Jadi hati-hati untuk obat-obat dengan indeks terapi sempit dalam penggunaannya. Takutnya misalkan dikedobel gitu ya, di dalam tubuh nanti akan numpuk dan bisa menimbulkan efek toksik karena dia rentang atau indeksnya tuh sempit, deket gitu ya, untuk mencapai efek toksik. Contohnya apa? Digoxin, phenytoin. Nanti cari yang lain ya untuk contoh-contohnya. Jadi dia itu indeksnya sempit, jadi cepat mencapai efek toksik. Beda dengan obat yang indeks terapinya luas. Dia misalnya diberikan dalam minumnya harusnya 1, kemudian ditambahin 1 lagi, dia mungkin tidak akan begitu saja atau cepat mencapai efek toksik. Paham? Bisa diterima kira-kira untuk yang dimaksud dengan indeks terapi? Jadi kalau yang harus kalian perhatikan, harus diwaspadai dan berhati-hati adalah dalam memberikan obat yang indeks terapinya sempit. Coba kalian baca-baca dan cari obat-obat apa saja sih yang indeks terapinya sempit, yang harus kalian waspadai dalam pemberiannya. Takutnya kedobel, akhirnya dia kan konsentrasinya kalau kedobel banyak ya di dalam darah. Nah, itu cepat mencapai efek toksik.
Kemudian faktor yang mempengaruhi dosis ya, ada faktor obat. Faktor obat ini ada sifat fisikanya, sifat kimianya maupun toksisitas. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dosis obat, ada cara pemberian cara pemberian masih ingat kan ya cara pemberian obat? Ini cara pemberian obat ini juga mempengaruhi dosis. Cara pemberian obat ada yang oral, yaitu obat yang diminum gitu ya melalui mulut. Kemudian ada parentral. Parentral masih ingat kan ya? Ada intravena, subkutan, intramuskular. Kemudian ada rektal, vaginal, topikal, sublingual. Dimana kalau dosis yang secara parentral biasanya dia kecil gitu ya, karena langsung masuk ke peredaran darah dibandingkan dengan oral biasanya lebih besar. Jadi cara pemberian obat pun akan mempengaruhi dosis. Jadi dosis untuk obat yang diminum secara oral, yang diberikan secara parentral, pasti dosisnya berbeda walaupun nama obatnya sama. Kemudian faktor jadi si penderita atau karakteristik penderita. Umur, berat badan, jenis kelamin gitu ya. Kemudian keadaan patofisiologi. Ini juga akan mempengaruhi dosis. Tidak mungkin dosis pada bayi sama dengan dewasa kan? Tidak mungkin dosis pada dewasa sama pada geriatri. Itu pasti akan berbeda. Kemudian untuk pengaturan dosisnya. Pada geriatri, yang dimaksud dengan kalau ada kata geriatri berarti dia dengan usia lanjut orang tua gitu ya. Kenapa harus ada penyesuaian dosis, pengaturan dosis pada orang tua? Karena berhubungan dengan penurunan fungsi fisiologis. Semakin bertambahnya usia, fungsi fisiologisnya itu akan menurun. Sehingga dosisnya pun biasanya akan menurun. Kemudian pada pediatri, yang dimaksud dengan pediatri yaitu anak-anak, gitu ya, bayi atau anak di bawah 5 tahun, itu yang dimaksud dengan pediatri. Yaitu memiliki bobot lebih kecil dari pasien dewasa dan sistem tubuh tertentu belum berkembang sepenuhnya. Organ dalam tubuh anak atau bayi ini belum sesempurna orang dewasa. Pasti dosisnya juga akan berbeda dengan orang dewasa, tidak sebesar itu. Karena besarnya kepekaan obat pada orang tua, beberapa literatur menganjurkan dosis untuk orang tua adalah pada usia 65-74 dari dosis biasa dikurangi 10%. Di atas 85 tahun dari dosis biasa dikurangi 30%. Gitu. Nanti ada di slide selanjutnya ya, ada tabelnya ya. Kemudian pada usia anak-anak. Pada anak-anak atau bayi yang baru lahir, kepekaannya terhadap obat sangatlah besar. Hal ini disebabkan karena fungsi hati dan juga ginjalnya belum sempurna. Begitu pula sistem enzim belum berkembang dengan lengkap. Parameter apa saja yang membedakan respon tubuh terhadap obat pada anak-anak? Sama, yaitu parameternya adalah dilihat dari ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Perbedaan absorpsi oleh karena perbedaan relatif dari kepadatan sel. Jadi kepadatan sel pada orang dewasa dan anak itu berbeda. Kemudian perbedaan distribusi oleh karena presentase cairan ekstraseluler dan cairan tubuh total relatif lebih tinggi. Ekskresi. Perbedaan ekskresi oleh karena glomerulus atau tubuli belum berkembang dengan sempurna untuk organ ekskresinya. Sehingga menimbulkan sensitivitas intrinsik yang berlainan terhadap bahan obat. Itu pada anak-anak ya, karena di kepadatan selnya berbeda. Organ untuk ekskresinya saja belum berkembang sempurna. Kemudian rumus perhitungan dosis. Rumus perhitungan dosis, saya yakin kalian masih ingat semua, masih bisa semua ya, masih ingat mana yang rumus yang itu ya, yang N per N plus 12 dikali dengan dosis maksimal. N itu adalah umur gitu ya. Rumus Dilling, oh ini rumus yang untuk anak-anak di bawah 8 tahun gitu ya. Di atas 8 tahun yang Dilling. Ya, itu kalian masih ingatlah ya cara menggunakan rumus-rumus
ini karena sudah pernah dipelajari juga. Kemudian ada rumus Clark, rumus Tremik ya, ini yang menggunakan berat badan. Kalau yang tadi adalah yang menggunakan yang Dilling itu adalah yang menggunakan umur. Yang menggunakan berat badan ada Clark, Tremik gitu ya. Kemudian pada anak, sekarang pada orang tua. Sedangkan pada usia lanjut atau orang tua dengan usia di atas 65 tahun juga memiliki kepekaan terhadap obat. Hal ini disebabkan karena apa? Sirkulasi dalam darah yang kurang lancar. Pada orang tua itu sirkulasi darahnya kurang lancar, pembuluh darah sudah mulai menipis, banyak sumbatan-sumbatan juga gitu ya. Fungsi hati dan ginjal telah mengalami penurunan sehingga eliminasi obat menjadi sangat lambat. Dan kurangnya albumin darah sehingga pengikatan obat berkurang yang menyebabkan banyaknya obat bebas dan akibatnya dapat menimbulkan keracunan akibat adanya overdosis. Ini tadi tabel yang saya maksud ya pada dosis usia lanjut terhadap dosis dewasa. Pada 60 sampai 70 tahun, ini adalah 4/5 dikali dengan dosis dewasanya. Terus 70 sampai 80 tahun 3/4, 80 sampai 90 tahun 2/3 dari dosis dewasa. 90 tahun adalah hanya separuh dari dosis dewasa. Misalnya dosis dewasanya adalah 1 tablet 500 mg, berarti pada 90 tahun adalah separuhnya yaitu 250 mg. Gitu ya, paham ya? Kemudian berat badan. Berat badan ini juga mempengaruhi dosis juga. Pasien obesitas mempunyai akumulasi jaringan lemak yang lebih besar, di mana jaringan lemak mempunyai proporsi air yang lebih kecil dibandingkan dengan jaringan otot. Jadi pada pasien obes mempunyai proporsi cairan tubuh terhadap berat badan yang lebih kecil daripada pasien dengan berat badan normal, sehingga akan mempengaruhi dalam volume distribusi obat. Ini pada pasien obes ya. Distribusi obatnya pun jadi kecil gitu ya. Pasien obes. Jenis kelamin juga akan mempengaruhi dosis ya. Nanti dibaca lagi apa saja yang mempengaruhi dosis. Jadi karakteristik tadi ada umur, obesitas, jenis kelamin, kemudian status patologi, yaitu kondisi patologi seperti pasien dengan fungsi ginjal dan hati yang rusak, gitu ya. Itu pasti harus membutuhkan penyesuaian dosis. Kemudian ada efek toleransi. Apa sih yang dimaksud dengan efek toleransi? Bagus nih Bu sepertinya nih. Kalau toleransi sesama sama teman, toleransi sesama tetangga gitu ya. Salah kalau pengertian efek toleransi di dalam dosis itu berbeda dengan efek toleransi di dalam masyarakat ya, yang harus kalian tahu. Di mana efek toleransi obat, yang dimaksud dengan efek toleransi obat yaitu obat yang dosisnya harus diperbesar untuk menjaga respon terapi tertentu. Toleransi ini biasanya terjadi pada pemakaian obat-obatan seperti antihistamin, barbituran, dan analgetik narkotik. Yaitu obat yang dosisnya harus diperbesar untuk menjaga respon terapi tertentu. Misalnya, kita minum obat-obat antihistamin atau golongan barbiturat, golongan benzodiazepin gitu ya. Itu mempunyai efek toleransi. Pada hari ini kita minum 5 mg misalkan, rasanya itu enak. Tetapi pada berikutnya kita minum 5 mg itu tidak seindah hari yang kemarin. Efeknya sudah tidak seperti kemarin, sehingga ingin melakukan atau memperbesar atau meningkatkan dosis untuk mencapai efek seperti yang kemarin kita inginkan. Itu yang dimaksud dengan efek toleransi, yaitu selalu ingin meningkatkan dosis untuk mencapai efek yang seperti kemarin yang kita inginkan.
Gitu ya. Berarti buruk ya efek toleransi dalam dosis ya. Kemudian bentuk sediaan obat dan cara pemakaian ini juga akan mempengaruhi dosis. Dosis obat dapat berbeda-beda tergantung pada bentuk sediaan yang digunakan dan cara pemakaian. Tadi saya sampaikan, dosis dengan obat yang sama, misalkan injeksi ranitidin gitu ya. Dengan ranitidin yang oral, pasti dosisnya akan berbeda. Ya, walaupun sama-sama ranitidin. Cara pemberian obat juga akan mempengaruhi proses farmakokinetik. Kemudian pemakaian bersama obat lain atau interaksi obat. Obat-obat yang diberikan secara bersamaan ya, akan terjadi interaksi obat secara fisika atau kimia yang dapat berupa efek yang diinginkan maupun efek yang mengganggu. Ya, interaksi obat ini adalah juga akan mempengaruhi dosis ya. Jadi kita harus tahu mana-mana obat yang mengalami interaksi. Namanya interaksi nggak mungkin sendirian ya. Minimal harus berdua sehingga akan terjadi interaksi. Untuk interaksi nanti akan dibahas lagi di dalam bab interaksi obat. Kemudian kombinasi obat. Keberhasilan suatu pengobatan ditentukan bagaimana dokter menulis resep yang baik dan rasional, tentunya ya. Ketepatan apoteker memberikan obat dan kepatuhan penderita meminum obatnya. Ini adalah yang mempengaruhi keberhasilan dalam suatu pengobatan. Yaitu dari dokter yang menulis resep dengan baik dan rasional, apoteker yang memberikan obat dengan tepat, dan kepatuhan pasien dalam meminum obat. Terkadang dalam suatu pengobatan, khususnya pada penyakit dengan gejala yang sangat kompleks, tidak dapat ditangani hanya dengan pemberian satu jenis obat. Jarang-jarang ya ada orang yang sakit kemudian hanya dapat satu jenis obat kan? Oleh karena itu, dokter sering memberikan suatu pengobatan dengan menggunakan beberapa obat atau dengan kombinasi. Ini tadi yang bisa menimbulkan interaksi ya. Menurut American Medical Association, pemberian kombinasi obat oleh dokter agar dapat terjaga kerasionalannya perlu memperhatikan hal di bawah ini. Pertama, mengandung tidak lebih dari 3 komponen zat aktif dari golongan farmakologi yang berbeda atau tidak mengandung lebih dari suatu komponen aktif dalam setiap golongan farmakologi. Kadang-kadang kan kita tahu sendiri ya, satu obat aja isinya zat aktifnya banyak banget gitu. Oke, dibaca lagi sendiri. Dosis obat tadi sudah ya. Dosis obat itu satuannya ada yang mikrogram, miligram, gram. Satuan isi mililiter, liter. Satuan unit ada unit internasional. Kenapa saya tidak bahas lebih detail? Karena di farmaseutika kita sudah pernah belajar ini juga ya. Alat penakarnya sendok makan, masih ingat ya, sendok makan itu adalah 15 cc, sendok teh adalah 5 cc. Ini contoh sendoknya dilihat gitu ya, ada 2,5 mili, ada 5 mili, ada tulisannya. Kemudian tetesan juga harus jelas ya. Kalau tetes kan nggak mungkin satu tetes, dua tetes ya gitu kan, tetesan orang berbeda-beda, kekuatan orang berbeda-beda. Kalau dengan tetesan kan ada 0,1 mili, 0,2 mili, itu malah lebih jelas. Jangan berapa tetes. Kemudian ini contoh perhitungan dosis ya. Contoh perhitungan dosis maksimal. Tolong ini dihitung buat latihan kalian belajar di rumah gitu ya. Sudah pernah juga kan belajar ini, jadi insya Allah bisa. Dan di sini juga sudah diketahui untuk dosis maksimalnya dari prometasin berapa, kemudian luminal berapa, ya sudah diketahui. Tinggal kalian masukkan ke dalam rumus ya. Yang di sini yang diketahui adalah anak titik yaitu 10 tahun. Kira-kira menggunakan rumus yang mana ya untuk 10 tahun? Yang mana? Oke, ditulis sendiri ya. Baiklah, terima kasih. Terus semangat belajar ya. Saya cukupkan untuk pertemuan 3 kali ini, yaitu mengenai perhitungan dosis. Tadi soalnya dihitung, kemudian juga indeks terapi. Masih ingat kan berarti indeks terapi apa? Oke, rentang atau jarak dari dosis minimal yang memberikan terapi sampai ke minimal efek toksik ya.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.